Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih mengungkapkan harapannya saat tiba di Komplek Istana Kepresidenan. Di antaranya Menteri Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra. Hukum, HAM, kemudian imigrasi dan pemasyarakatan tentu juga akan melakukan koordinasi terhadap lembaga-lembaga lain yang selama ini memang terkait dengan pembangunan hukum. Dan saya kira itu yang akan menjadi fokus tugas kami, dan insya Allah kami akan laksanakan tugas itu dengan baik. Kain lapas mungkin ada gerakan apa? Ya? Nanti kan operasionalnya ditangani oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, sedangkan kami itu lebih banyak merupakan koordinasi, perumusan program, penajaman, pengawasan dan lain sebagainya. Pak Yusril berkantor di mana nanti, Pak? Sementara ini di kantor Kemenkumham di Jalan Rasuna Said. Untuk kementerian baru yang dibawa Bapak, pembagian kantornya bagaimana, Pak? Teknis sih sebenarnya sudah dipersiapkan oleh Kemenkumham, oleh Pak Supratman beberapa waktu yang lalu, dan hari ini akan mulai menempati kantor yang baru di Kumham itu. Jadi kan sebenarnya Dirjen Imigrasi, Dirjen Pemasyarakatan kan ada di sana sebenarnya, dan begitu juga HAM kan ada di sana juga. Jadi cuma sementara ini akan menempati gedung di bekas Kementerian Hukum dan HAM di Rasuna Said. Seperti kemarin saya sudah sampaikan bahwa arahan beliau adalah ya ke depan perekonomian pertumbuhan harus lebih tinggi lagi, dan kedua indeks-indeks terkait dengan kemiskinan Gini rasio terperbaiki, dan kemudian program-program yang terkait dengan lapangan pekerjaan, artinya investasi harus digenjot kembali sehingga padat karya bisa didorong. Posibilitas swasembada pangan? Swasembada pangan disiapkan, salah satunya kan kita sudah sedang mempersiapkan food estate, dan arahan beliau dalam 3-4 tahun ini bisa dilaksanakan sekaligus untuk swasembada energi, antara lain dengan penerapan biodiesel yang tentu kita kaji bisa sampai bio 100, dan demikian pula bioetanol. Pak, untuk anggaran makan siang gratis ada revisi? Sementara di APBN sudah ada, tidak ada perubahan. Ya, agar image koperasi ini tidak UMKM, kita perlu koperasi yang besar, yang solid, yang bisa mensejahterakan anggotanya. Pasti gitu loh. Jadi koperasi ini yang pasti kan gini, koperasi ini harus diberi branding. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap koperasi ini harus kita tingkatkan. Gitu loh. Pak, modal apa sih Pak yang sekiranya Bapak kuat gini, kan sebelumnya Bapak jadi Menkominfo nih, di kementerian baru. Paling modal apa nih yang Bapak yakin akan bisa menjalankan Menteri Koperasi selama 5 tahun ke depan? Modalnya adalah semangat dan optimisme bahwa koperasi ini bisa menjadi kekuatan ekonomi rakyat untuk menopang visi Indonesia Emas 2045. Ya, alhamdulillah pagi ini kita akan dilantik oleh Pak Presiden Prabowo setelah diumumkan tadi malam. Jadi insya Allah akan berlangsung pelantikannya jam 10. Jam 10? Ya. Ada sertifikat nggak nanti? Atau nggak ada ya Pak, karena kementerian baru ya? Ada. Wah, saya nggak kementerian baru, kementerian lama, Kemendes dan PDT. Ada. Insya Allah sore. Sore berarti ya. Berarti menunggu wamen dulu dilantik baru? Iya, kita karena ada wamen, sebaiknya memang kita menunggu lengkap Pak Wamen hadir, menterinya juga hadir gitu. Ada info soal sidang kabinet pertama kapan? Kalau infonya insya Allah besok, lusa katanya insya Allah. Tapi ya pada prinsipnya kami kapanpun siap untuk ikut arahan Pak Presiden. Iya, yang pasti kan saya kementerian yang sangat strategis, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal ya, di mana hampir 80% penduduk Indonesia itu di desa, dan sumber-sumber pangan, sumber-sumber kehidupan kan banyak di desa. Jadi fokusnya memang harus lebih ekstra, dan itu dunia saya karena saya memang orang desa gitu loh. Jadi alhamdulillah kemistrinya insya Allah nyambung langsung. Oh itu iya, kan itu kan amanat undang-undang. Itu amanat undang-undang, dan kalau bisa kita tingkatkan terus.
yang paling penting itu tepat sasaran ya, sehingga desa-desa bisa mandiri, bisa maju, dan sekali lagi kita bangun Indonesia dari desa. Ya perlu ada pendampingan yang terus-menerus, ada semacam pembinaan, pelatihan, kemudian kita turun ke bawah gitu loh. Ya. Makasih ya. Ya Pak, dengan membentuk Kementerian Hak Asasi Manusia ini, itu sudah artinya Bapak Presiden telah mewujudkan apa yang tertulis di dalam Astacita nomor 1, yaitu menjunjung tinggi hak asasi manusia, demokrasi, keadilan, dan perdamaian. Dengan demikian, based on human right, jadi seluruh kebijakan dalam sektor apapun itu berbasis pembangunan berbasis pada hak asasi manusia. Itulah yang sebenarnya yang Pak Prabowo, saya sebagai orang yang nanti akan melaksanakan kebijakan politik hak asasi manusia, maka pembangunan berbasis HAM menjadi prioritas dan sangat penting. Mau ingin melakukan kebijakan bidang A, B, C, D, E, F, tentu harus berbasis dan berpijak kepada nilai-nilai hak asasi manusia, nilai demokrasi, nilai keadilan, dan nilai perdamaian. Presiden Prabowo resmi menunjuk Luhut Binsar Panjaitan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional Kabinet Merah Putih. Luhut, pemirsa, ini akan memainkan peran penting dalam kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo dengan memimpin upaya pemulihan dan pengembangan ekonomi di masa-masa mendatang. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi menunjuk Luhut Binsar Panjaitan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. Pelantikan Luhut dilakukan di Istana Merdeka, Jakarta. Sebelum dipercaya memimpin Dewan Ekonomi Nasional, Luhut telah memiliki pengalaman panjang di pemerintahan. Sejak tahun 2019, Luhut menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam Kabinet Indonesia Maju. Tak hanya itu, pada tahun 2015-2016, Luhut juga pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Sebagai Menko Marves, Luhut terlibat dalam berbagai proyek strategis, mulai dari infrastruktur tol, pengembangan kereta cepat, hingga industri baterai kendaraan listrik. Di bidang kemaritiman, ia berperan aktif dalam upaya pengelolaan lingkungan dan menarik investasi asing ke Indonesia. Tak hanya itu, selama masa pandemi COVID-19, Luhut menjadi tokoh penting dalam pengendalian penularan virus, memimpin langkah-langkah pencegahan dan penanganan di tingkat nasional. Kini dengan posisinya sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut akan memainkan peran penting dalam kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo Subianto, memimpin upaya pemulihan dan pengembangan ekonomi di masa mendatang. Pemirsa, mantan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan turut dilantik oleh Presiden sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Luhut menjelaskan tugas dan targetnya soal perekonomian di Indonesia. Minta membantu untuk tata kelola, karena tata kelola itu dengan digitalisasi saya kira itu bisa membuat kita lebih efisien. Jadi source of revenue kita seperti katalog, simbara untuk batu bara, simbara nikel, simbara sawit, dan juga government teknologi itu menjadi target Presiden. Saya pikir kita lakukan kerjakan dengan bersama-sama. Mestinya dalam 1-2 tahun ini bisa quick win daripada Presiden Prabowo. Saya kira katalog versi 6 sudah akan kita tunjukkan oleh beliau. Segera itu akan membuat 85% lebih dari Terima kasih. Selain para menteri, Presiden Prabowo juga resmi melantik puluhan wakil menteri Merah Putih di Istana Merdeka Senin sore. Akademisi, profesional, hingga selebritis mengisi jabatan tersebut.
55 wakil menteri dan 1 sekretaris kabinet merah putih dilantik Presiden Prabowo Subianto pada Senin sore. Pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Pembacaan sumpah dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto yang diikuti para wakil menteri dan kepala badan. Presiden Prabowo Subianto kembali didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat melantik para wakil menteri Kabinet Merah Putih. Banyak tokoh akademisi dan profesional hingga artis mengisi Kabinet Merah Putih. Selain wakil menteri, Presiden Prabowo juga melantik mantan ajudannya, yakni Mayor Teddy Indrawijaya, sebagai sekretaris kabinet. Usai melantik, Presiden dan Wakil Presiden juga berfoto bersama para wakil menteri di tangga Istana Merdeka. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, berikut kami hadirkan keterangan dari sejumlah wakil menteri Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran. Dan insya Allah dengan segenap kemampuan dan pengalaman kapasitas yang saya miliki, saya akan bekerja keras membantu Bapak Menteri Dalam Negeri Pak Tito untuk menjalankan perintah dari Presiden Prabowo Subianto, mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani, mewujudkan pemerintahan yang hanya bekerja untuk rakyat, memastikan bahwa semua uang rakyat kembali ke rakyat, tidak mampir ke kantong pejabat, memastikan juga bahwa seluruh aparat betul-betul bekerja secara profesional, melayani dengan hati, dan dalam jangka waktu yang mendesak ini, tugas yang sangat penting adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pilkada sampai pemungutan suara nanti, memastikan bahwa birokrasi netral, tidak memihak, dan terus melayani warga tanpa terkecuali apapun itu latar belakangnya. Setelah dilantik, jadi apa nih yang siap dikerjakan pertama? Alhamdulillah udah pelantikan, udah sah, ya itulah mudah-mudahan amanah. Kalau apa yang dikerjakan pertama, ini saya mau ketemu Pak Menteri nih, saya menunggu arahan beliau gitu kan. Tapi kalau dari Bapak Presiden kan yang sebelumnya sudah jelas juga kan arahannya bahwa olahraga harus lebih maju lagi lah, harus lebih concern lagi karena beliau sangat bisa dibilang gila olahraga juga gitu kan. Dan jadi betul-betul untuk nanti ke depannya seperti apa. Belum, saya belum ketemu Pak Dito. Saya nunggu arahan dari beliau. Karena kan Pak Dito kan tadi pagi, terus wamennya kan sore ini, terus habis dari sini baru ke tempatnya Pak Dito. Happy banget, apalagi dilantik bareng sama teman-teman wamen semua, plus juga tadi ditemenin sama ibu saya, mertua saya, sama istri saya sih. Ya pengalaman yang nggak akan saya lupain seumur hidup. Ya, terima kasih sekali lagi buat Bapak Presiden, buat Mas Wakil Presiden yang sudah memberikan kepercayaan. Sudah pembagian tugas belum dengan Pak Menteri nanti? Ini udah dijemput nih, luar biasa nih. Saya kaget juga baru keluar langsung dijemput. Jadi fokus utamanya untuk Kementerian Kebudayaan ini apa? Sabtu yang lalu kita sudah kumpul ya, tapi lebih baik nanti Pak Menteri langsung yang akan mengucapkan fokus-fokusnya ya. Maksud saya yang akan menyampaikan fokus-fokusnya sih. Karena jujurnya kan baru pertemuan sekali ya, jadi belum tajam juga kan. Tapi yang jelas sih Pak Fadlizon sih luar biasa. Dia sudah punya begitu banyak rencana, nanti kita tinggal pembagian tugasnya seperti apa dan langsung kerja. Kalau arahan khusus rasanya belum, baru secara global. Tentu harapan kita Indonesia bersama dengan Pak Prabowo dan Mas Gibran menjadi jauh lebih baik lagi dan pada arah dan jalan yang tepat menuju Indonesia maju atau Indonesia Emas 2045 gitu. Sudah tahu nanti akan target kerjanya ke depan seperti apa di? Sementara saya masih memahami bahwa dalam posisi saya sebagai wakil KSP ya mendampingi Bapak Kepala Staf Kepresidenan mengawal program-program pemerintahan. Kita tahu bahwa programnya Pak Prabowo ini kan targetnya tinggi, timnya juga banyak, tugasnya juga banyak, jadi perlu koordinasi. Kalau saya ibaratkan kabinet ini seperti konvoy lah, berangkatnya harus bareng, nyampainya juga harus bareng. Nah itu tantangan koordinasi dan sinkronisasi. Begitu deh kira-kira. Baik, terima kasih ya. Jumlahnya ada berapa sih? Apanya? KSP itu artinya? Sementara struktur yang saya tahu kan ada kepala, kemudian ada wakil, lalu dalam struktur yang dulu ada deputi, beberapa deputi, kemungkinan barangkali nanti ada perubahan, desain baru,
Yang jelas kan salah satu fungsi deputi sudah berdiri sendiri, fungsi komunikasi ya, PCO. Jadi saya kira nanti kita lihat aja apakah akan keluar kepres baru dari Pak Prabowo untuk KSP yang sekarang. Gitu. Kasih ya. Siapa yang mendampingi? Ya, saya merasa sangat terharu atas kepercayaan dan amanah yang telah diberikan oleh Pak Prabowo dan tentu saja dari para rakyat Indonesia. Terima kasih sekali, tugas saya sangat berat, tapi saya berjanji untuk mengemban tugas dengan sebaik-baiknya. Dan pembagian tugas bersama dengan wamen lain dan dengan Pak Menteri? Itu nanti Pak Menteri akan menjelaskan, tetapi tentu saja saya dengan Pak Menteri kebetulan memang sudah bekerja cukup lama bahkan sebelum ini, dan juga dengan Prof. Fauzan sudah berbicara dan kami siap menjalankan tugas ya. Belum sih, ini kita dengan anak-anak nih, Yokop sini. Kita mau ada pelantikan. Arahan-arahan tentunya masih belum ya. Waktu arahan pada waktu kita diminta aja. Ya, waktu saya diminta jadi bersedia membantu beliau. Ya, di situ ada pengarahan-pengarahan ya. Diminta untuk agar memberi. Dia bilang, Pak Prabowo bilang, kau kan nggak terlalu sulit lagi nih. Ini bidang yang kamu geluti gitu kan. Jadi kamu pasti bisa lah gitu. Yang penting tegakkan semuanya, bereskan hukum semuanya itu. Jadi saya kira kita kan hanya pasti mengutip arahan ini kan dari pidato Pak Presiden, ya kan? Ya, kita cermati semua pidato Presiden, itu adalah merupakan arahan buat kita sebagai pembantu Presiden, gitu. Jadi seperti yang kalian lihat kemarin itu, Pak Presiden sudah bicara tentang bagaimana penegakan hukum, pemberantasan korupsi, tetapi yang paling utama dan penting saya catat itu adalah apapun yang kita lakukan, beliau mengatakan harus berpihak kepada rakyat, membela rakyat. Itu yang luar biasa menjadi catatan penting buat saya. Jadi apapun, gitu kan, itu kan kita jabarkan dalam tugas kita, tapi semuanya harus kepentingan rakyat. Itu kita sudah ada diskusi belum sih Pak dengan Prof. Yusril? Oh ya, kemarin kita ada bertemu dengan Pak Yusril, sudah ada pembicaraan, tapi tentunya kan masih belum detail. Tapi artinya arahan-arahan sudah adalah dari beliau. Dia kan Menko saya, jadi kan harus mendengar juga dia sebagai Menko saya. Dan kita walaupun selama ini jadi teman, tapi kalau sudah sekarang kan dia Menko. Ya, jadi harus kita konsultasikan lah sesuatu pada beliau. Termasuk program prioritas mungkin Pak? Belum. Jadi baru nanti kan, habis dari sini mungkin kita ke Kumham, di Kumham kita bertemu, ada di sana sambut ya, penyambutan terhadap para menteri. Kemudian setelah itu nanti kita mulai berdiskusi nanti. Mudah-mudahan kita nanti semuanya sudah bisa bertemu dan rapat dengan mereka. Ya. Atau akan berkantor di mana Bang? Sementara dikabarkan di Kuningan, di kantornya Menteri Hukum dan HAM dulu itu, ya. Iya, karena saya sudah menjadi pejabat negara sebagai wakil menteri, ya, Wamenko, saya harus cuti sebagai pengacara. Itu konsekuensi yang harus saya terima. Jadi yang biasanya tiap hari kita bekerja, terima fee, ada invoice dan sebagainya, sekarang ini hanya untuk negara saja. Ini pengabdian kita lakukan, ya. Baik, terima kasih ya. Terima kasih. Kita harus kerja keras ya Mbak ya. Kita harus kerja keras dan saya siap untuk bersinergi dengan Pak Menteri, Pak Budi Santoso untuk menjalankan dan melakukan berbagai macam terobosan di Kementerian Perdagangan. Kami menyadari bahwa ada berbagai macam permasalahan. Kemarin Pak Presiden juga telah menyampaikan bahwa pada dasarnya komoditas kita harus bisa berdaya saing dengan impor. Itu salah satunya. Lalu kemudian terkait perdagangan luar negeri, yang tidak kalah penting adalah bahwa negara Indonesia punya beberapa kerjasama, namanya CEPA ya, Comprehensive Economic Partnership Agreement, di beberapa negara yang masih harus ditindaklanjuti. Kebetulan saya sebelum di sini menjabat sebagai anggota DPR RI di BKSAP, kami mengawal dalam berbagai kunjungan kerja kami dengan dengan beberapa negara untuk mendorong bagaimana kedua negara bisa bekerja sama. Kemarin juga sempat memimpin kunjungan ke Peru, salah satunya membahas mengenai CEPA. Jadi CEPA ini ternyata masih outstanding, masih perlu kita dorong di beberapa negara. Dan yang terakhir mungkin salah satu hal yang perlu kita nanti jajaki bersama berkaitan mengenai carbon trading, apalagi tentang perubahan iklim gitu ya. Ini kan sebuah isu yang
bukan hanya isu kekinian, tapi isu yang harus kita hadapi dengan baik. Carbon trading merupakan salah satu hal yang harus kita dorong ke depannya juga. Jadi mungkin ini beberapa hal yang bisa kita diskusikan. Kami baik dari menteri maupun wakil menteri pastinya akan mengikuti visi dan misinya Pak Presiden. Bagaimana kita semua bekerja keras agar Indonesia maju dan bisa mewujudkan Indonesia emas di 2045. Dan untuk kami di Kementerian Kependudukan dan Pengembangan Keluarga, garis miring BKKBN, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, kami tentunya siap bekerja keras untuk mewujudkan itu. Karena ada banyak hal yang harus dilakukan, baik itu di masalah kependudukannya maupun terkait dengan keluarga. Karena bagaimanapun juga masalah demografi adalah masalah yang sangat penting, karena kita kalau tidak bisa menggunakan bonus demografi, ini tentunya akan bisa menghambat nantinya kemajuan ke depannya. Jadi ini yang menjadi salah satu di program yang harus dilakukan, dan tentu saja Pak Presiden terpilih, Pak Presiden Prabowo juga menyampaikan bahwa penting untuk menggerakkan PKK dan Posyandu ke depannya. Dan mudah-mudahan nantinya keluarga Indonesia dapat lebih sejahtera dan dapat juga lebih bahagia, dan nantinya bisa menuju generasi emas Indonesia emas 2045. Ya lumayan lah ya, dikasih pengarahan bagus, dan kita semakin semangat untuk menguatkan narasi Pak Prabowo soal keberpihakan terhadap rakyat. Ada spesifik terkait dengan kementerian yang nanti akan dibantu? Ya pasti ada lah ya, apalagi terkait ketenaga kerjaan. Kita harus fokus soal ketenaga kerjaan, karena biar gimana pun yang namanya bekerja itulah hak konstitusi yang harus kita jaga. Kesejahteraan juga bagian dari demokrasi yang harus kita perjuangkan, karena demokrasi substansi itu bicara tentang kesejahteraan. Gitu loh. Kita bicara tentang substansi demokrasi ke depan. Jadi nanti soal isu-isu yang kemarin banyak PHK dan lain-lain itu juga akan menjadi perhatian dari Pak Iya dong. Dan akan dilanjutkan di Itu udah pasti. Kan pidato Pak Prabowo itu kan narasi soal kesejahteraan rakyat. Dia marah sekali soal hari ini kemiskinan di mana-mana, pengangguran di mana-mana, dan itu fokus kita nanti. Saya adalah representatif dari masyarakat Papua, lebih khusus lagi dari kaum perempuan. Saya pikir ini salah satu bagian daripada kebijakan pemerintah pusat untuk mengangkat masalah gender di Republik Indonesia, dan lebih khusus ya saya pikir ini pekerjaan dan tanggung jawab cukup luar biasa. Saya sebagai wakil Menteri Dalam Negeri, saya pikir ini satu tanggung jawab yang luar biasa, yang cukup berat ya. Tapi ya saya pikir bukan saya sendiri, kami punya teamwork. Saat ini Bapak Presiden mengajari kami untuk kami selalu bekerja dengan teamwork, artinya kebersamaan. 55 wakil menteri dan 1 sekretaris kabinet Merah Putih dilantik Presiden Prabowo Subianto pada hari Senin sore tadi. Berikut daftar wakil menteri kabinet Merah Putih Prabowo Gibran yang telah dilantik di Istana Merdeka Jakarta Senin sore. ...109 anggota Kabinet Merah Putih resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto
dengan kabinet yang terbilang gemuk, apakah akan sejalan dengan kinerja yang akan ditunjukkan? Kita akan membahas diskusi menarik kita bersama anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Andri Rosiade, dan juga pengamat politik Yunarto. Selamat malam narasumber saya, Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Waalaikumsalam, selamat malam. Terima kasih banyak waktunya sudah bergabung di Sindo Prime. Bang Andri, seluruh menteri dan wakil menteri kabinet kan sudah diumumkan nih. Apakah sudah sesuai dengan target Gerindra dan Partai Koalisi Indonesia Maju umumnya, Bang Andri? Ya, saya rasa apa yang dilakukan Pak Prabowo ini sudah sesuai dengan yang dipersiapkan. Bagaimana Pak Prabowo melakukan gerak cepat, tanggal 20 Oktober dilantik, siang paginya, lalu malamnya sudah mengumumkan kabinet, dan alhamdulillah hari ini baik menteri dan wakil menteri sudah dilantik. Dan insya Allah besok akan melantik sisanya seperti kepala badan, sehingga tanggal 23 Oktober sudah mulai bisa melakukan rapat sidang kabinet. Seperti itu. Jadi menurut saya ini on the track, dan nanti insya Allah tanggal 24 sampai tanggal 27 akan ada pembekalan tambahan, termasuk nanti dalam pembekalan itu akan ada arahan teknis yang diberikan oleh Pak Prabowo sehingga para menteri bisa langsung gaspol. Nah, sekali lagi kan pemerintahan Pak Prabowo ini pemerintahan berkelanjutan dari Pak Jokowi, sehingga tidak perlu transisi yang begitu lama, sehingga harapan-harapan masyarakat ya terhadap Pak Prabowo dan Mas Gibran ini bisa segera direalisasikan agenda-agenda maupun janji-janji kampanye lalu. Seperti itu. Kalau beberapa pihak, ya tentu namanya politik ya Bang ya, ada yang mendukung, ada yang juga memberikan kritikan gitu. Nah, bagian kritikannya nih menilai bahwa ini seperti bagi-bagi kepada partai politik pengusung. Karena kita tahu dari Golkar cukup banyak, 8 menteri, dari Gerindra juga sudah pasti, tapi juga ada dari Demokrat, PKB, PAN, PBB, serta PSI, ada 5 partai politik lah ya, kemudian 3 ketua umum mendapat jatah Menko. Nah, tapi juga ada nama-nama profesional ya Bang Andri ya, kalau kita lihat di situ. Kalau menurut Bang Andri sendiri, ini udah zaken banget, apa juga mempertimbangkan dari partai politik pengusung Bang Andri? Ya, tentu dengan banyaknya jumlah anggota kabinet, tentu akan lebih merepresentasikan banyak kelompok. Ada partai politik, profesional, maupun keterwakilan suku daerah. Tapi ya, saya ingin menyampaikan, sebenarnya ini bukan kabinet gemuk ya, atau gemoy, melainkan kabinet yang terfokus. Kabinet Pak Prabowo ini bertambah untuk meningkatkan fokus dan spesialisasi di bidang-bidang penting. Nah, ini perlu digarisbawahi. Penambahan kementerian dirancang untuk menangani isu kompleks dengan lebih efektif dan responsif, memastikan sinergi dan kolaborasi yang lebih baik untuk pembangunan keberlanjutan, pembangunan berkelanjutan. Jadi tidak ada yang namanya tumpang tindih, karena masing-masing akan fokus di bidangnya. Nah, pertanyaannya nanti kan disusul nih, mengapa butuh pemecahan bidang? Dikarenakan sekali lagi kita ingin sukses di semua bidang, karena janji Pak Prabowo apa sih? Pertumbuhan ekonomi 8%. Untuk itu kita mengejar pertumbuhan ekonomi sebesar 8%, dan juga tentu untuk itu perlu adanya terobosan seperti itu. Jadi itulah maksud dan tujuannya ya, supaya lebih tepat sasaran dan lebih fokus seperti itu. Misalnya yang Menteri Koperasi dipecah dengan UMKM. Selama ini kan nggak jelas. Saya kebetulan di Komisi 6. Menteri Koperasi dan UMKM nggak jelas kinerjanya. Sekarang koperasi fokus modul koperasi, UMKM bagaimana nanti membantu UMKM seperti itu. Sangat setuju kalau tujuannya memang adalah sebagai kabinet fokus agar bisa lebih efektif dan juga solutif terhadap kinerjanya di kementerian. Tapi pertanyaannya nih Bang Andri, apakah nggak malah naik anggaran ketika ada sejumlah kementerian yang dipecah Bang Andri? Jadi gini, sebenarnya kan kementerian ini nggak ada kementerian yang benar-benar baru ya. Kementerian saat ini adalah pemecahan dari kementerian yang sudah 10 tahun dijalankan. Nah, maka kalau kita lihat ya, untuk infrastruktur dan segala macam ini sudah siap, termasuk dirjen-dirjen yang sudah ada, tinggal dipindahkan saja. Jadi gini maksudnya, dipindahkan itu kan begini, misalnya Kementerian Kehutanan dan Lingkungan, kan dulu ada Menteri LHK, Menteri Lingkungan dan Kehutanan.
Ya, sekarang ada Menteri LH dan ada Menteri Kehutanan. Dan itu dalam satu komplek gedung yang sama di Manggala Wana Bakti kan. Jadi nanti gedungnya ya tetap di situ-situ saja. Tidak ada perpindahan karyawan atau Kementerian Koperasi dan UMKM, ya mereka di gedung itu saja. Hanya memang lebih fokus untuk menghadapi masalah masing-masing sesuai bidangnya. Jadi masyarakat tidak usah khawatir akan ada tambahan biaya atau adanya pemborosan, karena memang sudah dipersiapkan secara matang oleh Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo punya waktu berbulan-bulan untuk mematangkan ini. Tentu sekali lagi ya, kementerian ini akan menggunakan APBN 2025 yang sudah disahkan di era Pak Jokowi kemarin gitu loh. Sehingga tentu kita akan menggunakan anggaran ini, APBN 2025 ini secara prudent dan efektif, sehingga masyarakat tidak usah khawatir ya. Anggaran yang sudah ada inilah yang kita pergunakan untuk menjalankan kementerian-kementerian baru ini. Jadi sekali lagi tidak akan ada perpindahan orang, cari gedung baru, itu tidak ada. Ini tidak akan ada pemborosan dan pembengkakan biaya, karena semua sudah dipersiapkan secara matang oleh Pak Prabowo. Menarik sekali. Kami ingin menteri ini setelah pulang pembekalan di Magelang nanti langsung gaspol, tancap gas. Tadi tim reporter kami juga di lapangan mewawancarai banyak sekali wakil menteri-menteri yang dilantik bilang kami akan langsung gaspol. Tidak ada untuk waktu merayakan dilantiknya ini. Itu yang menarik yang kita sampaikan tadi. Baik, saya ke Mas Toto dulu. Ada beberapa nama yang kembali mengisi pos menteri Mas Toto di Kabinet Merah Putih sekarang, seperti nama Erlangga Hartarto, Sri Mulyani, hingga Erick Thohir. Bagaimana pendapatnya Mas? Apakah mereka masih orang yang tepat dalam posisi tersebut atau kabinet ini cuma sekedar bagi-bagi jatah sebenarnya Mas? Gini, saya tidak mau menilai kalau per nama ya, nanti jadi kesannya tendensius. Tapi kalau berbicara mengenai alasan utama bahwa banyak nama dari menterinya Pak Jokowi yang digunakan kembali, otomatis itu akan mudah menjawabnya terkait keberlanjutan. Tapi poin-poin yang tadi disampaikan Bung Andre mungkin ada beberapa catatan juga ya. Pertama, saya percaya bahwa Pak Prabowo ini kalau kita baca bagaimana mindsetnya tentang Indonesia, apalagi kalau kita membedah buku Paradoks Indonesia dan Solusinya, yang the real Pak Prabowo ya, itu kan sebelum Pak Prabowo bergabung dengan Pak Jokowi, itu kita lihat memang sangat menginginkan sebuah perubahan yang sifatnya struktural. Artinya saya ingin menjelaskan, tidak mengagetkan dalam mindset yang dimiliki oleh Pak Prabowo akan terjadi perubahan besar terkait dengan struktur kementerian seperti apa yang kita lihat sekarang. Katakanlah menjadi kabinet gemuk, banyak terjadi pemecahan, ada badan-badan baru. Niatnya baik, tetapi menjadi catatan kritis ketika tadi Bang Andre menggunakan istilah langsung gaspol adalah sebuah fakta bahwa perubahan nomenklatur dengan semua turunannya itu kan akan harus ada perpres. Lalu bicara mengenai turunan-turunan mengenai bagaimana mutasi dari pegawai sampai level teknis yang namanya pengubahan kop surat, pelang nama sampai di daerah, atau misalnya seperti hal teknis kalau ada barang milik negara yang harus dipindahkan, itu semua ada aturannya. Itu yang menyebabkan dulu Pak Jokowi 2014 pernah mengatakan bahwa saya tidak jadi merampingkan rencana kabinet hanya menjadi 27 tapi tetap 34 karena penyesuaian perubahan nomenklatur itu bisa 1 sampai 2 tahun. Artinya yang kita mungkin tunggu jawabannya juga adalah perubahan nomenklatur besar-besaran ini apakah sudah ada sebuah skenario untuk mempercepat proses perubahan nomenklatur, jangan sampai 1 tahun pertama di kementerian-kementerian yang baru ini kemudian habis waktunya untuk kemudian melakukan penyesuaian secara nomenklatur. Itu yang pertama. Yang kedua memang pertanyaan klasik tadi ya, sudah ditanyakan, biar bagaimanapun akan baik. Duh, sinyal Mas Toto ini sepertinya terkendala kita. Baik. Di jalan itu. Di jalan sepertinya Mas Toto nih. Oke, sambil nunggu sinyalnya aman, kita ke Bang Andre lagi Bang. Langsung dijawab aja Bang. Gimana gaspolnya Bang kalau nomenklaturnya menjadi kendala? Jadi gini, kami memahami ya kekhawatiran Mas Toto ya, dan juga masyarakat. Nah, untuk itu kan yang perlu diketahui publik. Pertama, Pak Prabowo ini punya waktu yang panjang untuk mempersiapkan kabinet ya. Karena pemilunya selesai tanggal 14 Februari pemilunya ya. Lalu Pak Prabowo dilantik 20 Oktober. Ada waktu berapa? Hampir 10 bulan.
8 bulan waktu keleluasaan Pak Prabowo untuk mempersiapkan. Dan tentu semuanya sudah dipikirkan oleh Pak Prabowo dan tim ya. Bagaimana Pak Prabowo sudah mempersiapkan nomenklatur itu ya, termasuk pertanyaannya Mas Toto tadi, bagaimana perpresnya, peraturan-peraturan itu sudah dipersiapkan. Karena apa kelebihan Pak Prabowo? Tadi saya bilang, Pak Prabowo ini adalah pemerintah yang merupakan bagian keberlanjutan dari Pak Jokowi. Sehingga itu oleh pemerintah Pak Jokowi dibantu supaya transisinya berjalan mulus dan cepat. Sehingga menteri-menteri bisa berjalan dengan gaspol tuh, Mas Toto. Nah apa? Ya perubahan-perubahan nomenklatur itu sudah dipersiapkan jauh-jauh hari ya, dengan koordinasi Pak Prabowo dengan pemerintahan Pak Jokowi. Jadi melalui kementerian Menpan RB dan juga kementerian lainnya, Hukum dan HAM waktu itu ya, tentu Pak Prabowo, timnya Pak Prabowo sudah berkoordinasi agar seluruh perubahan-perubahan nomenklatur dan juga dukungan dari peraturan-peraturannya, perpres itu sudah disiapkan semua, sehingga tidak perlu lagi nanti kajian-kajian, karena kajian itu dilakukan dengan waktu yang lama dan panjang. Ini sudah dipersiapkan. Jadi saya pahami kekhawatiran Mas Toto, tapi dengan waktu kami 8 bulan ini kami sudah persiapkan. Dan kelebihan Pak Prabowo ini merupakan keberlanjutan pemerintah Pak Jokowi, sehingga APBN 2025 pun itu sudah disesuaikan oleh Pak Jokowi untuk kebutuhan pemerintahan Pak Prabowo. Mulai contoh, misalnya Pak Prabowo punya program makan siang bergizi gratis, itu sudah disiapkan 71 triliun. Memang belum cukup, tapi untuk tahapan awal ini insya Allah Januari bisa kita eksekusi. Lalu apalagi misalnya Pak Prabowo ingin bicara kemarin dalam pidato, saya ingin kita punya kedaulatan pangan, kita ingin swasembada pangan, kita tidak ingin tergantung dari negara-negara lain kalau terjadinya krisis, karena kemungkinan besar kalau terjadi krisis atau konflik ya, negara-negara tidak akan mau mengirim ke kita. Untuk itu kita harus mampu swasembada pangan. Nah, apa ya? Itu kan bukan hanya sebatas narasi atau omong-omong. Pak Prabowo sudah mempersiapkan itu. APBN 2025 sudah memberikan ruang anggaran 15 triliun agar pemerintah Prabowo bisa melakukan intensifikasi perlahan pertanian ya, dan juga cetak sawah sekitar 150.000 hektar. Ada anggarannya 15 triliun. Jadi sehingga semuanya sudah dipersiapkan dengan matang. Itulah kelebihan Pak Prabowo di 2024 ini, Mas Toto, dibandingkan Pak Jokowi 2014. Karena sekali lagi ini pemerintah keberlanjutan, dan alhamdulillah Pak Jokowi memberikan karpet merah agar transisi berjalan dengan lancar dan baik. Ya, izin Bang Andre, berarti sudah dipersiapkan jauh-jauh hari, bahkan 8 bulan nomenklatur yang dikhawatirkan itu juga sudah dijadikan solusinya sudah disiapkan untuk mengatasi itu. Termasuk peraturan-peraturannya sudah disiapkan. Gitu Mas Toto, tanggapannya. Iya Mas, ini kan bukan bicara sekedar perubahan peraturan ya. Saya sangat senang kalau kemudian bahwa memang sudah ada prakondisi jauh-jauh hari, karena memang kita harus akui masa transisi kita ini terlama, 8 bulan. Tetapi sebetulnya ketika berbicara mengenai penyesuaian teknis dari perubahan nomenklatur itu kan hanya bisa dilakukan ketika perpresnya sudah dikeluarkan. Dan perpres itu kan tidak bisa dikeluarkan ketika kemudian Presiden belum dilantik kemarin. Artinya tetap titik startnya itu adalah sekarang. Ketika Pak Prabowo sudah menyiapkan mengenai legalitas pun dalam proses peralihan, tetapi tetap kalau kita bicara dari riset yang namanya Lembaga Administrasi Negara ataupun tim transisi ketika Pak Jokowi jadi presiden, itu membutuhkan waktu. Ini sebenarnya sekedar masukan ya, dan kita berharap bahwa sudah diputuskan oleh Pak Prabowo, itu hak prerogatif yang harus dihormati oleh semuanya. Dan kita tahu ada niat baik dari reformasi struktural terhadap kabinet yang sedang dilakukan oleh Pak Prabowo. Tapi kita hanya memberikan masukan, jangan sampai target ambisius Pak Prabowo kemudian secara teknis karena perubahan nomenklatur besar-besaran ini itu kemudian menjadi terhambat. Jangan sampai kemudian Pak Prabowo menjadi lame duck di tahun pertamanya hanya karena problem teknis seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua Mas, ketika berbicara tadi terkait dengan anggaran, bahwa perubahan nomenklatur ini tetap membutuhkan sebuah penyesuaian anggaran juga yang sifatnya teknis, tetapi ketika itu dikalikan dalam jumlah kementerian yang banyak, tetap akan menjadi sebuah kelebihan yang harus disediakan oleh anggaran. Walaupun tadi Bung Ade sudah menjelaskan ya, dalam arti kan sebenarnya ketika misalnya PUPR dipecah, tadinya dua-duanya sudah ada.
sehingga kemudian hanya dipecah saja. Tapi dalam konteks penyesuaian tadi, saya menyitir istilah Bang Fadlizon ya, yang saya anggap cukup senior menjadi anggota DPR juga, itu tetap membutuhkan uang satu kementerian itu puluhan miliar mungkin. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang mungkin waktu yang akan menjawab ya, bahwa sekarang masih ada polemik nih. Ketika kemudian ada perubahan besar secara struktural terhadap kabinet, jumlahnya bertambah banyak, wamennya bertambah banyak, ditambah sebuah revisi Undang-Undang 39 2008 yang tidak lagi menjelaskan wamen itu sekelas dengan pejabat eselon 1A. Sehingga kemudian membuat siapapun bisa masuk. Ada kesan bahwa penambahan jumlah menteri dan wamen ini sifatnya hanya akomodatif secara politik atau lebih dominan nuansa itu. Lagi-lagi ini bukan ini masukan, bukan kritik. Kita berharap Pak Prabowo, entah siapapun ya, saya yakin pemilih 01, 02, 03, ketika sudah melihat presiden terpilih bekerja, pengen kok target 8% pertumbuhan ekonomi tercapai. Makanya masukan bahwa dan harapan bahwa Pak Prabowo tidak tersandera oleh bagi-bagi kekuasaan, oleh rasa tidak enak karena balas jasa didukung oleh kampanye politik dari partai-partai politik, itu kemudian tidak terjadi pada masa Pak Prabowo seperti terjadi pada masa Jokowi periode 1, periode 2, Pak SBY terutama jilid kedua. Kita ingin Pak Prabowo, dan saya yakin masyarakat Indonesia ingin Pak Prabowo betul-betul bisa menggunakan hak prerogatif sepenuhnya, tanpa tersandera oleh kekuatan politik manapun, sehingga betul-betul bisa ngebut nih gaspol seperti istilah Bung Andre tadi. Dan sayangnya ya, kalau buat saya pribadi, komposisi dari kabinet yang kemarin terlihat sepertinya faktor akomodatif itu masih lebih terlihat. Dimulai juga dari kalimat Pak Prabowo ketika mengumumkan kabinet tapi kemarin ada malam. profesional juga ya Mas Toto Kalimat ya? pertama yang digunakan adalah didasarkan pada kesepakatan dengan ketua-ketua umum partai. Padahal makna zakon kabinet ya, kalau masih mau diklaim, baca, zakon kabinet itu punya dua arti. Satu, artinya ahli. Oke, Bang Andre mungkin bisa menjelaskan, ahli itu bisa dari parpol, bisa dari non-parpol. Saya sepakat. Tapi makna kedua dari zakon kabinet itu secara tata negara adalah dia ekstra parlementer. Ketika kabinet dibuat dan ditentukan komposisinya tidak didasarkan pada kekuatan politik di parlemen. Sepertinya yang terjadi kemarin adalah masih didasarkan pada komposisi kekuatan di parlemen. Itu masukan dan bukan kritik. Tapi kan Pak Prabowo sebelumnya juga udah di pemerintahan Presiden Jokowi, Mas Toto. Jadi transisi kendala yang Anda sampaikan dalam hal ini aturan juga sudah dibicarakan dengan pemerintahan sebelumnya mungkin, Mas? Kan tadi udah saya jelaskan, Mas. Ketika terkait dengan penyesuaian apa yang namanya penyerahan badan barang milik negara, terkait dengan masalah mutasi pegawai, itu baru bisa dilakukan setelah Perpres keluar. Perpres itu baru keluar ya mungkin ya setelah, saya nggak tahu, entah besok, entah lusa, entah setelah diklat, ya setelah Pak Prabowo jadi presiden, bukan dihitung dari 8 bulan setelah Pak Prabowo menang tanggal 14 Februari, selama apapun masa transisi. Itu poinnya, Mas. Baik. Bang Andre, komposisi kabinet kemarin memang ada profesional, tapi yang dikritisi masih ada nuansa politisnya. Gimana jawabannya, Bang Andre? Sekali lagi tentu kritik dan masukan ya kita pahami dan kita jadikan vitamin ya. Ya saya memahami kekhawatiran Mas Toto, tapi saya juga yakin Mas Toto tentu punya harapan yang sama dengan kami maupun mayoritas rakyat Indonesia. Kabinet Pak Prabowo ini bisa berjalan dengan sukses ya tentunya. Nah tentu untuk itu tentu kita tidak bisa menjawab sekarang. Tapi masukan Mas Toto, kekhawatiran Mas Toto tentu menjadi masukan bagi kami untuk bisa memastikan transisi ini berjalan dengan baik, dengan cepat, dan juga menteri tidak perlu banyak narasi tapi langsung eksekusi. Makanya untuk itu sekali lagi ya, tadi peraturannya sudah disiapkan, tinggal eksekusi Mas Toto, itu yang pertama. Yang kedua, untuk itu kita butuh pembekalan lagi sekali lagi untuk segera menerima arahan-arahan teknis dan juga mensolidkan tim. Sehingga nanti setelah pulang tanggal 28 para menteri bisa langsung gaspol. Nah, bicara soal tadi apa kekhawatiran Mas Toto soal kalimat pembuka pertama, ya bagaimanapun juga Pak Prabowo kan sudah menyampaikan dari awal bahwa beliau ingin mengajak seluruh kekuatan politik yang ada untuk bersama-sama bergotong royong membangun bangsa dan negara. Nah untuk itu beliau mengajak salah satunya teman-teman partai koalisi untuk bergabung.
ya tidak ada salahnya Pak Prabowo menyampaikan bahwa kesepakatannya bahwa nama kabinetnya adalah kabinet merah putih, dan itu sudah didiskusikan dengan teman-teman para ketua umum partai politik. Ya itulah Pak Prabowo genuine yang beliau menyampaikan apa adanya kepada publik seperti itu. Tapi saya rasa itu tidak ada masalah. Itu menunjukkan bahwa Pak Prabowo sangat terbuka, bahwa Pak Prabowo mengajak seluruh kekuatan politik bekerja sama itu bukan sebatas omon-omon di saat kampanye, tapi fakta dan realitanya dilakukan oleh Pak Prabowo. Jadi beliau bukan beda kata dengan perbuatan. Insya Allah seluruh masukan Mas Toto dan kekhawatiran Mas Toto tentu kita sangat pertimbangkan. Ya mohon doanya saja, mohon dukungannya, dan berikan Pak Prabowo kesempatan untuk bekerja. Insya Allah kekhawatiran itu akan terjawab satu persatu. Selain kekhawatiran, Bang Andre, di media sosial juga rame nih, sama seperti yang Mas Toto tadi sampaikan. Ada harapan bahwa Pak Prabowo tidak tersandra oleh kekuatan politik manapun. Ini bagaimana menjawabnya, Bang Andre? Ya, kekhawatiran itu wajar, tapi kan semua memahami bahwa menteri itu adalah hak prerogatif presiden. Satu. Yang kedua, semua tahu Pak Prabowo adalah presiden terpilih dengan suara 96,2 juta. Dalam sejarah demokrasi di seluruh dunia, inilah pemimpin yang mendapatkan suara tertinggi dalam sejarah demokrasi dunia. Saya rasa Pak Prabowo ya punya pengalaman panjang dalam berpolitik. Beliau sempat kalah berkali-kali dengan Pak Jokowi 2 kali dan alhamdulillah sekarang menang. Lalu Pak Prabowo juga ketua umum partai. Beliau memimpin salah satu partai besar dan beliau punya komunikasi yang baik dengan seluruh pihak. Sehingga insya Allah, dan percayalah, partai-partai politik yang lain, sahabat-sahabat kami juga punya niat yang sama dengan kita semua, dengan seluruh rakyat Indonesia, bahwa semua ingin bergandengan tangan, bergotong royong membangun bangsa dan negara. Jadi tidak akan ada saling sandra, saling kunci, itu nggak ada. Semua punya niat yang sama. Ya, inilah momentum kita untuk melanjutkan keberhasilan Pak Jokowi agar visi Indonesia Emas 2045 bisa kita wujudkan. Jadi rasanya tidak akan ada Pak Prabowo tersandra sekali lagi. Baik, Mas Toto, kita sering banget ya, tadi juga Bang Andre sampaikan bahwa ada keberlanjutan dari pemerintahan yang sekarang. Nah, pertanyaannya dengan kabinet yang disusun, kabinet merah putih, ini apakah murni pikiran Pak Prabowo di sana terlihat atau justru copy paste dari Presiden Jokowi sebelumnya? Pidato Pak Prabowo kemarin memperlihatkan Prabowo is Prabowo. Prabowo bukan Jokowi. Concern yang menjadi program prioritas seorang Jokowi dengan Prabowo itu berbeda. Saya bisa buktikan dalam konteks konsep ketika berbicara misalnya Pak Prabowo ya, kita baca buku Paradoks Indonesia dan Solusinya. Pak Prabowo itu sangat mengutamakan terutama 2 sektor. Satu terkait dengan pangan, yang kedua terkait dengan energi. Karena itu dianggap sebagai hajat hidup orang banyak yang harus dikuasai oleh negara. Yang kedua, Pak Prabowo itu sangat outward looking. Jadi ketika berbicara mengenai Indonesia harus dalam konteks bagaimana positioning Indonesia dalam konteks geopolitik global. Pak Jokowi itu inward looking dalam konteks berbicara mengenai kondisi dalam negeri. Yang kedua bisa dibuktikan juga dengan alokasi anggaran, Mas. Yang dialokasikan di 2025 itu kan sudah hasil diskusi antara tim transisinya Pak Prabowo, terutama Pak Thomas Jiwandono yang sudah masuk menjadi Wamenkyu dalam merumuskan anggaran di 2025. Menarik. Ketika berbicara mengenai anggaran yang paling besar, itu kenaikannya bukan anggaran infrastruktur. Infrastruktur itu di 2025 dibanding 2024 itu malah minus 5%. Yang paling tinggi yaitu adalah anggaran untuk hukum dan hankam terutama di bidang pertahanan. Itu khas Pak Prabowo. Yang tertinggi kedua kenaikannya juga adalah anggaran bidang ketahanan pangan. Itu growth-nya itu naik 8,9%. Dan itu khas Pak Prabowo. Jadi saya berharap betul publik berharap ada keberlanjutan. Tapi jangan juga berharap bahwa Pak Prabowo adalah copy paste dari Pak Jokowi. Dan otentisitas dari seorang pemimpin itu harus menjadi syarat utama. Jadi kalau saya percaya Pak Prabowo apalagi dengan materi pidatonya kemarin is Prabowo, is not Jokowi.
Dan kemudian juga belum lagi dengan gaya komunikasi, itu bukan gaya komunikasi Jokowi sama sekali ya, banyak improvisasi, berapi-api. Dan apakah ini hal yang buruk? Menurut saya otentisitas ini malah diperlukan. Jadi misal ini bidangnya Bang Andre ya, ketika berbicara mengenai infrastruktur, apakah artinya ketika minus 5% alokasi anggaran di 2025, artinya Pak Prabowo tidak akan meneruskan infrastruktur? Tetap pasti akan diteruskan, siapapun yang jadi presiden, karena kosnya akan terlalu besar kalau tidak diteruskan. Akan tetapi mungkin, spekulasi saya Bang Andre ya, Pak Prabowo mungkin dalam konteks infrastruktur akan lebih banyak melibatkan swasta. Mengingat banyak BUMN karya yang kita tahu bermasalah akhirnya dengan masalah hutang-hutang ketika terlalu banyak penyertaan modal negara melalui APBN misalnya. Itu yang menurut saya akan berbeda. Kita akan tetap melihat program prioritas yang berbeda, tetapi mungkin masih pada track yang sama dalam keberlanjutan antara Jokowi dengan Prabowo. Bang Andre, ternyata Pak Prabowo diam-diam punya karakteristiknya sendiri untuk diperlihatkan ya. Anggaran di pertahanannya paling tinggi nih, Bang Andre. Dijawab sesaat lagi, Bang Andre. Kita akan lanjutkan dialog menarik ini setelah jeda, pemirsa. Tetap bersama kami. Kita lanjutkan dialog kita bersama dengan Bang Andre Rosiade dan juga Mas Toto. Izin Bang Andre tadi digantung pertanyaannya supaya lebih menarik dialog kita nih, Bang Andre. Bang Andre, gini, jujur kalau melihat yang menarik dari pidato Pak Prabowo Subianto ini adalah membuat orang semangat, membakar semangat kemarin, dan berbeda dengan Presiden Jokowi yang lebih tenang, lebih kalem. Kemudian yang baru saja Mas Toto bilang bahwa anggaran paling besar di era Prabowo Subianto adalah pertahanan. Bukan di anggaran infrastruktur. Jadi ini masih keberlanjutankah atau diam-diam this is the real Prabowo? Maaf audionya, silakan Bang Andre. Ya. Jadi begini. Sebenarnya seluruh pertanyaannya Mas Toto tadi sudah dijawab langsung oleh beliau. Mas Toto bertanya lalu beliau jawab langsung. Memang Pak Prabowo memang melanjutkan hal yang baik di era Pak Jokowi. Itulah keberlanjutan. Bahkan Pak Jokowi membantu transisi Pak Prabowo itu dengan sangat mulus. Bahkan APBN 2025 dipersiapkan oleh Pak Jokowi sesuai dengan postur dan keinginan Pak Prabowo. Itulah yang namanya keberlanjutan. Tapi kalau style, kita kan harus akui Pak Prabowo dan Pak Jokowi stylenya beda. Kakak dan adik aja yang lahir dalam satu rahim, itu Mas Toto mungkin dengan adiknya atau dengan kakaknya, pasti gayanya berbeda meskipun bapak dan ibunya sama. Apalagi Pak Jokowi dan Pak Prabowo tentu stylenya berbeda. Tapi yang namanya keberlanjutan itu adalah hal-hal yang baik. Di era Pak Jokowi tentu akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo, yang masih kurang tentu akan disempurnakan. Itulah yang namanya berlanjutan. Dan juga transisi dari Pak Jokowi dan ke Pak Prabowo itu sangat mulus, dan Pak Jokowi memberikan karpet merah sehingga Pak Prabowo diharapkan bisa langsung tancap gas. Bang Andre, ada beberapa kementerian yang juga beda dengan era sebelumnya adalah 3 wamen ya, seperti Kementerian Keuangan dan juga Kementerian BUMN. Kementerian Luar Negeri juga ya, ada 3 wamen kalau tidak salah. Nah ini apakah memang benar-benar diperlukan nih Bang kalau kita lihat dari apa yang disusun oleh Pak Prabowo? Ya, tentu kenapa ada 3 wamen? Karena masing-masing wamen itu nanti ditunjuk untuk lebih fokus pada klaster di bidangnya. Contoh, saya ini anggota Komisi 6 DPR RI, ya. Pak Erick Thohir, Menteri BUMN punya wamen. Ada 2 dulu di zamannya Pak Erick. Yang pertama adalah wamen yang membawahi berbagai bidang, ada infrastruktur, energi dan lain-lain. Ada yang membawahi bidang ekonomi dan perbankan. Nah, sekarang di Pak Erick ada wamen ketiga. Wamen ketiga itu apa? Untuk mengurus namanya komunikasi publik, dan juga ada yang biasa diurus oleh staf 3 Kementerian BUMN di bawahnya Arya. Itu akan dijadikan wamen 3, yaitu Saudara Amin, Aminuddin Ma'ruf. Jadi menurut saya wamen jumlahnya banyak, 2 atau 3 itu dalam rangka agar para wamen ini lebih fokus pada klaster di tiap bidang yang mereka bidangi. Seperti itu, dan itu tidak ada masalah. Intinya seperti itu. Kalau menurut Mas Toto gimana Mas? 3 wamen ini supaya lebih fokus Mas. Ada Kementerian Luar Negeri, BUMN dan juga Keuangan, punya 3 wamen sekaligus Mas. Beda dengan era Pak Jokowi.
Catatannya beda-beda ya, kita nggak bisa samakan. Kalau terkait misalnya 3 wamen di bidang di Kementerian BUMN dengan Kementerian Keuangan. Catatan kritis kalau terkait dengan Kementerian Keuangan bukan tentang nama-nama wamennya. Ketiganya itu menurut saya memiliki fungsi yang luar biasa, apalagi nama-nama besar. Pak Swahasil itu sudah sangat mengerti karakter kerja dari Ibu Sri Mulyani, bahkan orang sering mengatakan ini orangnya Sri Mulyani. Pak Thomas Juwandono orang yang bisa menjembatani Bu Sri Mulyani dengan Pak Prabowo. Dulu diisukan tidak terlalu baik hubungannya, ternyata bisa terlihat sangat mesra, bahkan kemudian Pak Prabowo menggunakan kembali Ibu Sri Mulyani. Anggito Abimanyu tadinya diisukan masuk menjadi Badan Penerimaan Negara, tokoh senior juga di bidang keuangan. Yang saya berikan catatan kritis adalah kalau kita lihat program utama Pak Prabowo, salah satunya ini resmi loh, adalah menggenjot penerimaan negara melalui pembentukan Badan Penerimaan Negara. Pertanyaan saya, kenapa itu tidak dilakukan? Malah kemudian menjadikan 3 wakil Menteri Keuangan. Apakah itu artinya ada perubahan konsep atau struktur dari yang rencananya direncanakan awal? Dan itu salah satu program utama loh dari Pak Prabowo, membentuk Badan Penerimaan Negara. Apakah ya, saya tidak tahu, itu kan jangan Mas yang jawab, yang jawab harus Bang Andre gitu kan. Bang Andre ganti jawabnya ya. Oke. Yang kedua, kalau Kementerian BUMN kita juga bisa lihat dari nama-nama yang ada, ya menurut saya sulit juga untuk dibantah ketika ada nama Aminuddin yang akan menjadi wakil menteri ketiga ya kalau saya tidak salah. Ya mungkin akan lebih terasa politik akomodatifnya karena memang dianggap orang dekat Mas Gibran dan sah-sah saja kalaupun itu dilakukan. Artinya kita butuh sebuah kejujuran. Seperti Pak Prabowo juga kemarin secara genuine menggunakan bahasa yang presiden-presiden sebelumnya nggak berani ngakuin tuh, bahwa ada kesepakatan dengan ketua-ketua umum dalam menyusun kabinet. Ya sudah, akui saja, tetapi juga memberikan kepastian di hadapan publik, kabinet ini akomodatif, ada balas jasanya, tetapi ketika saya mengevaluasi, basisnya adalah output kerja, saya pikir publik akan sangat mensupport kalau memang itu adalah sebuah fakta politik, asal tidak kemudian mengorbankan target yang dicanangkan Pak Prabowo cukup ambisius. Saya tanya terakhir ke Bang Andre ya, Mas Toto ya. Bang Andre, Badan Penerimaan Negara untuk menggenjot penerimaan negara ini mengapa tidak diperlihatkan, Bang Andre? Terus terang detailnya saya tidak tahu, tapi saya rasa semangat Pak Prabowo untuk menggenjot penerimaan negara itu tidak akan berhenti dan berkurang. Mungkin tugasnya Pak Anggito Abimanyu adalah tugasnya menggenjot penerimaan negara sebagai Wakil Menteri Keuangan 3. Jadi mungkin nanti klaster per bidang beliau sebagai Wamenq ya tugasnya untuk itu. Bagaimana menggenjot nanti Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai dan juga Direktur PNBP ya untuk bisa menggenjot penerimaan negara. Mungkin caranya yang agak berbeda. Tapi dengan menempatkan Wamenq yang ketiga mungkin ya tugasnya seperti itu. Jadi lebih memilih dengan 3 wamen terlebih dahulu yang diumumkan kemarin gitu ya Bang Andre berarti ya? Ya tentu sekali lagi ini semua akan diambil sesuai dengan koridor hukum dan juga dipertimbangkan apalagi akhir tahun dalam rangka mencapai target-target pemasukan ya penerimaan negara, karena ini sudah bulan Oktober. Ada target penerimaan negara, apakah lebih efektif tetap di Kementerian Keuangan atau kita pecah jadi badan, takutnya malah target pendapatan negara pajak masuk tidak sesuai dengan target karena waktu ini sudah akhir Oktober 2020. Itu banyak pertimbangan. Baik, selalu kurang kalau kita ngobrol dengan saya tidak terlalu Bang Andre dan Mas Toto. Keuangan ini, tapi informasinya mungkin seperti itu. Baik, sayang sekali waktu kita terbatas Bang Andre, Mas Toto. Nanti semoga saja ada waktu kita diskusi kembali ya. Terima kasih banyak sudah berbincang di Sindo Prime. Sehat selalu Mas Toto, Bang Andre. Selamat malam, Assalamualaikum. Resmi menjabat Presiden, Prabowo Subianto berjanji akan fokus terhadap 5 bidang perekonomian di era kepemimpinannya. Mulai dari tekad memperkuat lumbung pangan hingga mengentaskan kemiskinan dan gizi buruk. Perbaikan dan keberlanjutan kebijakan perekonomian akan dijalankan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka 5 tahun ke depan.
Usai resmi mengucap sumpah pelantikan, Presiden Prabowo dalam pidato perdananya mengutarakan 5 janji ekonomi yang akan menjadi prioritas program kerja pemerintahan 2024 hingga 2029. Kelima janji ekonomi Prabowo diantaranya mengentaskan kemiskinan di Indonesia, mengubah subsidi menjadi penyaluran secara langsung ke penerima, tepat sasaran ke masyarakat bawah, membawa Indonesia bisa swasembada pangan menjadi lumbung pangan dunia, membawa Indonesia mandiri energi dengan memanfaatkan sumber daya alam, serta berjanji melanjutkan hilirisasi yang bisa memberikan nilai tambah bagi negara. Kita merasa bangga bahwa kita diterima di kalangan G20. Kita merasa bangga bahwa kita disebut ekonomi ke-16 terbesar di dunia. Tapi apakah kita sungguh-sungguh faham? Apakah kita sungguh-sungguh melihat gambaran yang utuh dari keadaan kita? Apakah kita sadar bahwa kemiskinan di Indonesia masih terlalu besar? Apakah kita sadar bahwa rakyat kita dan anak-anak kita banyak yang kurang gizi? Banyak rakyat kita yang tidak dapat pekerjaan yang baik. Banyak sekolah-sekolah kita yang tidak terurus. Saudara-saudara sekalian, kita harus berani melihat ini semua. Dan kita harus berani menyelesaikan masalah ini semua. Tentu saja prioritas utama menjaga stabilitas perekonomian di tengah gejolak geopolitik. Tugas besar Presiden Prabowo dan para menteri ekonominya harus memastikan pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 8% secara akomodatif dengan upaya peningkatan daya beli masyarakat. Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI 2024 hingga 2029. Warga menaruh harapan pada pemimpin baru mereka terhadap kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui perluasan lapangan kerja. Acaranya lumayan oke, semuanya bagus. Ada harapan apa nih untuk Presiden? Ke depan ya pokoknya lebih baik lagi, Jakarta lebih baik, enggak Jakarta aja ya, seluruh Indonesia juga biar bisa dinaikin semua, di up. Apa yang kira-kira harus diperbaiki nih mendekati? Yang pasti pekerjaan ya, biar ada lapangan kerja untuk semua rakyat kita ya, kan banyak pengangguran sekarang nih. Kalau bisa lapangan kerja ditingkatkan. Pertama sih ada kerjaan di sini sama sekalian juga kan nyaksiin sini. Semoga semangat untuk memajukan Indonesia. Ya bisa menjadi Indonesia emas lah, maju Indonesia maju. Ya pekerjaan sih, lowongan pekerjaan. 10 Menteri Bidang Ekonomi era Joko Widodo dipercaya Presiden Prabowo menjabat kembali dalam Kabinet Merah Putih. Di antaranya ada Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. 10 Menteri Bidang Ekonomi era Presiden ke-7 Joko Widodo dipercaya Presiden Prabowo Subianto menjabat kembali dalam Kabinet Merah Putih. Pengumuman nama menteri dilakukan di Istana Merdeka Jakarta pada Minggu malam 20 Oktober 2024. Dengan kesepakatan para ketua umum koalisi kami beri nama kabinet ini Kabinet Merah Putih. Adapun 8 Menteri Bidang Ekonomi era Jokowi tetap menjabat di posisi lama, 2 sisanya mengisi jabatan baru. Mereka adalah Sri Mulyani Indrawati yang kembali menjadi Menteri Keuangan, Airlangga Hartarto yang kembali menjadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Bahlil Lahadalia kembali menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, kemudian Agus Gumiwang Kartasasmita kembali menjabat sebagai Menteri Perindustrian, dan Rosan Perkasa Roslani kembali menjabat sebagai Menteri Investasi sekaligus Kepala BKPM. Sakti Wahyu Trenggono kembali menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan. Erick Thohir kembali menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara.
dan Andi Amran Sulaiman kembali menjabat sebagai Menteri Pertanian. Sementara Agus Harimurti Yudhoyono kini menjabat Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, di era Jokowi menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional. Kemudian Zulkifli Hasan di era Jokowi menjabat Menteri Perdagangan, kini menjadi Menko Bidang Pangan di Kabinet Prabowo Gibran.